adalah signature toast dari Vikopi nih sahabat Daai. Sahabat Daai bisa lihat isinya menggunung nih sahabat Daai. Jadi kita langsung coba gigit aja ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Telurnya juga bikin ada tekstur chewy di dalamnya. Rotinya itu enggak yang seret. Komposisi dalamnya udah menurutku seimbang. Wajib hukumnya harus diorder. Ya, ini tipikalnya supnya yang kental gitu, yang thick. Itu rasanya pasti bakal perfect banget. Mari kita coba. Bener-bener masuk mulut tuh langsung meleleh gitu sahabat Daai. Dipadu-padankan dengan kuah yang creamy, yang teksturnya thick kayak gini. Rasanya tuh bener-bener comforting dan ini bener-bener well seasoned sahabat Daai. Nasi goreng khasnya Vikopi sahabat Daai. Kita coba dulu, mari kita coba. Itu bener-bener smoky-nya berasa nyebar ke seluruh mulut. Si telur dadar atau omelet ini ngasih kayak texture chewy yang kenyal karena dari telur. Terus ketemu pulennya nasi, mereka kayak complete each other gitu loh sahabat Daai. Hai Sobat Daai, sekarang kita lagi di Tangerang loh. Dan kita mau cobain salah satu coffee shop yang punya suasana cozy nih di daerah Tangerang. Yuk kita ikutin Richard. Hai Sobat Daai, hari ini kembali lagi bersama aku Richard. Dan hari ini kita kembali berkesempatan untuk eksplor kuliner di daerah Jalan Toha, Tangerang. Di belakangku sudah ada salah satu cafe yang punya suasananya adem, cozy banget vibes-nya, yang pastinya buat aku penasaran untuk lihat di dalam kira-kira ada menu apa aja, karena ini tuh tempatnya nggak biasa gitu, apalagi berada di tengah-tengah kota Tangerang nih sahabat Daai. Supaya kita nggak kelamaan dan nggak penasaran, kita langsung masuk ke dalam dan kita explore langsung di dalam ya sahabat Daai, let's go! Nah, sahabat Daai, ini entrance gate dari Vikopi dan sahabat Daai bisa lihat di sini tuh suasananya adem banget. Keingetin aku kalau lagi di Bali nih, sahabat Daai. Wow, tempatnya bagus banget ya, asri dan nyaman. Cocok nih buat kerabat dan keluarga buat ngumpul di sini. Halo Kak, silakan. Halo Mbak. Silakan Kak. Kalau rekomendasi menu di Vikopi ini ada apa aja Mbak? Kebetulan untuk rekomendasi menu di sini kita ada untuk snacknya ada di mushroom tots. Oke. Lalu untuk makanan beratnya kita ada di nasi goreng Vikopi Kak. Oke, boleh. Kalau gitu aku pesan semuanya. Aku langsung tunggu di meja makan aja ya Mbak? Baik, Kakak. Oke, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Kak. Nah, gimana sahabat Daai? Tadi kita udah lihat-lihat daerah-daerah sekeliling Vikopi atau area dari Vikopi itu sendiri yang punya vibes itu benar-benar nature, benar-benar calming, vibes-nya juga cozy banget buat nongkrong sore-sore, kayaknya asik di sini sahabat Daai. Nah, ini di depanku sudah ada makanan pembuka atau appetizers untuk sesi kali ini, ya kan? Karena di sini ada beberapa menu signature dish dari Vikopi yang terlihatnya benar-benar tempting dan juga menarik nih sahabat Daai. Aku jadi benar-benar nggak sabar buat cobain. Pertama ada mushroom tots. Apa itu mushroom tots? Pasti sahabat-sahabat Daai penasaran. Sebelum aku spill lebih jauh, mungkin aku akan langsung kasih lihat ke sahabat Daai kira-kira dalamnya itu apa. Dan ini udah datang lengkap dengan saus tartar atau saus pelengkapnya juga untuk dipping sausnya. Jadi sahabat Daai bisa lihat ini di coating dengan breadcrumbs atau tepung roti. Dan ini bentuknya lucu banget ya sahabat Daai. Aku jadi penasaran kira-kira mushroom tots ini apa, karena aku sendiri juga nggak tahu nih sahabat Daai. Mari kita coba. Kita coba tambah sausnya dulu ya. Luarnya garing, dalamnya juicy, enak. Ini garing banget. Ternyata ini jamur yang di coating dengan tepung dan juga tepung roti. Jadi dia juicy banget dalamnya. Juicy-nya datang dari jamur itu sendiri. Karena jamur champignon ini kan terkenal memang kandungan airnya tinggi kan sahabat Daai. Nggak dikasih ekstra tambahan rasa yang lebay. Ini benar-benar rasa alami yang datang dari jamur. Jadi selain sehat, ini juga pasti enak sahabat Daai. Benar-benar ini aku baru kepikiran loh. Dan hebat banget Vikopi bisa kepikiran ide untuk bikin side dish atau snack yang kayak gini. Dan aku belum pernah nemuin ini di tempat-tempat sebelumnya. Dan pasti sahabat Daai di rumah juga kayaknya belum pernah deh ketemu snack kayak gini ya sahabat Daai. Nah, kita coba pakai dipping sausnya, si tartar sausnya ya.
coba tartar sausnya tanpa apa-apa dulu sahabat Dai. Mari kita coba. Oh, wow. Tartar sausnya ini enak banget ternyata sahabat Dai. Dia ada asamnya, ada manisnya, ada asinnya. Rasanya itu udah komplit. Sangat yakin bahwa tartar saus ini bakalan well pairing dengan si mushroom tots-nya. Karena mushroom tots ini kan punya rasa yang alami, yang nature banget. Dia quiet plain. Jadi harus dimakan sama tartar sausnya supaya rasanya lebih elevate lagi. Mari kita coba. Ini sih menu wajib yang harus kalian pesan sahabat Daai. Gurih, asin, manis, semua rasanya menyatu di mulut. Tekstur crunchy dari champignon, ada juicy-nya juga, ada kenyalnya juga, ditambah double crunchy dari breadcrumbs. Ketemu tartar saus yang rasanya bener-bener elevate this dish, bener-bener sangat baik. Gurih, asin, manis, kenyal, lengkap banget ya sahabat Daai. Bener-bener cocok banget dijadiin appetizer dan wajib hukumnya harus diorder. Nah yang berikutnya, ngingetin aku sama toast yang viral. Tapi bedanya ini adalah signature toast dari Vicuppi nih sahabat Daai. Wow, sahabat Daai bisa lihat isinya. Menggunung nih sahabat Daai. Dan isinya ternyata lengkap banget ya sayurannya ya. Kayaknya aku jarang ketemu toast yang isinya sayurannya selengkap ini gitu ya, sevariatif ini. Wah, ini sih kayaknya aku nggak bisa makan pakai pisau sama garpu karena pasti bakalan berantakan karena isinya terlalu banyak sahabat Daai. Jadi kita langsung coba gigit aja ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Luar biasa enak sahabat Daai. Isinya lengkap, rasa rotinya buttery dan gak bikin seret. Jadi rotinya itu di toast menggunakan butter. Rasa rotinya itself itu udah buttery. Dan di sini juga di toastnya dengan sangat baik. Jadi ada smoky-nya, bagian kulit luarnya itu crunchy dan crispy. Tapi bagian dalamnya itu dia masih soft, masih kenyal, enak banget. Dan ini for being honest, rotinya itu nggak yang seret. Jadi kayak kita makan, ya udah nggak nyangkut-nyangkut. Kadang ada beberapa toast yang kita makan tuh kan dia nyangkut di tenggorokan ya sahabat Daai. Yang ini tuh nggak sama sekali. Jadi emang komposisi dalamnya udah menurutku seimbang. Rasanya juga luar biasa enak. Kita coba sekali lagi ya. Telurnya juga bikin ada tekstur chewy di dalamnya. Rotinya tekstur crunchy, sayur-sayurannya juga tekstur crunchy. Kita coba sekali lagi, mari kita coba. Sayurannya full dari ujung kiri sampai ujung kanan nih. Mari kita coba. Crunchy sayuran itu dari ujung kiri ke ujung kanan itu semuanya berasa sahabat Daai. Saking banyaknya isian dari egg toastnya Vicuppi ini. Udah makan yang berserat gitu ya. Kita makan sayuran, kita makan roti, kita makan goreng-gorengan. Buat aku nggak sabar untuk cobain signature frappe atau frappe dari si Vicuppi ini. Nah ini ada satu options. Ini adalah rasa yang cookies and cream atau varian yang cookies and cream. Jadi bisa dilihat di bawahnya itu kayaknya lebih ke kind of smoothies. Di atasnya ada non-dairy whipping cream dan juga Oreo crumbles. Kita cobain si krim atasnya dulu ya, yang toppingnya dulu ya. Mari kita coba. Rasa krimnya like sahabat Daai. Ini sih tipe krim kesukaan Richard. Krim atasnya ini benar-benar light dan for your informations, ada beberapa toko yang pakai krim itu yang nempel di langit-langit. Nah yang ini tuh enggak. Dia bener-bener kayak kita makan ya udah langsung hilang. Cuman ada aftertaste susu aja. Tapi nggak ada minyak yang ngendel di atas langit-langit mulut. Nah sekarang aku mau coba untuk minum langsung dari sini ya sahabat Daai. Mari kita coba. Seger banget sahabat Daai. Manisnya nggak bikin enak. Wah, segar banget. Krimnya ini juga aku doyan banget typical frappe cream yang kayak gini. Dan ini nggak overly sweet. Jadi kita tuh kayak less guilty untuk makan atau minum makanan dari si Vicuppi ini.
sahabat Daai nanya nih, kira-kira dari menu rekomendasi kamu untuk makanan pembuka atau appetizer itu yang mana aja nih Richard? Aku bakalan jawab semuanya. Untuk sesi kali ini aku bakalan bilang semuanya rekomendasiku. Yang pertama dari si mushroom tots-nya enak, nggak kepikiran sama sekali. Ini bener-bener kayak salah satu dish yang out of the box. Beneran enak banget, apalagi saus tartar signature-nya dari Vikupi-nya bener-bener wow, chef kiss, enak banget. Lalu yang kedua, toast-nya simple, enak, nggak neko-neko, tapi kayak rasanya spesial gitu, pengen bikin kita makan terus. Dan cookies and cream, for being honest guys, ini tuh jadi salah satu cookies and cream terenak yang pernah aku cobain sejauh ini. Ini beneran enak banget sahabat Daai. Dan aku nggak sabar untuk habisin ini semua sebelum kita nanti lanjut ke main course. Jadi sahabat Daai di rumah jangan kemana-mana, karena aku bakalan habisin ini dulu ya sahabat Daai. Oke? Tetap di Cerita dan Rasa. Dia ini tipikalnya supnya yang kental gitu, yang thick. Itu rasanya pasti bakal perfect banget. Mari kita coba. Bener-bener masuk mulut tuh langsung meleleh gitu sahabat Daai. Dipadu-padankan dengan kuah yang creamy, yang teksturnya thick kayak gini, rasanya tuh bener-bener comforting, dan ini bener-bener well seasoned sahabat Daai. Next, kita cobain menu utamanya yuk. Ada nasi goreng yang lagi di-wok dengan api besar. Kebayangkan rasanya bakalan smoky banget. Nah, ini juga digoreng nih telurnya. Masih kelihatan fluffy banget nih. Minuman juga nggak boleh ketinggalan. Di blender dulu stroberinya sampai halus dan kelihatan seger. Wah, sahabat Daai, tadi udah makanan pembuka, kita lanjut ke makanan utama atau highlight dish kita pada hari ini. Di depanku sudah ada berbagai menu rekomendasi dari Vikupi yang ada di Tangerang nih, sahabat-sahabat Daai. Nah, tapi disclaimer dulu ya, ini cuma beberapa menu vegetarian yang aku pesan. Tapi kalau misalkan sahabat Daai mau pesan menu lain, di sini variatif banget, banyak banget pilihan varian menu yang lain yang bisa sahabat-sahabat Daai pilih. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Ada sup tofu telur nih sahabat Daai. Sahabat Daai bisa lihat, dia ini tipikalnya supnya yang kental gitu, yang thick. Lalu di sini juga udah lengkap antara protein dan juga sayuran di dalamnya. Nah, sahabat Daai bisa lihat nih, udah ada telurnya, terus ada tofu dan juga ada sawinya juga nih sahabat Daai. Kita ambil dulu, kita cobain si telurnya terlebih dahulu ya sahabat Daai. Mari kita coba. Sup ini tuh ngingetin aku sama makanan masa kecil dulu. Di rumah dimasakin sama mama gitu kan. Kayak sup tofu sama telur gitu kan. Rasanya tuh bener-bener comforting. Dan ini bener-bener well seasoned sahabat Daai. Jadi dimakan sama nasi anget, aku berani jamin sahabat Daai pasti bakalan nambah-nambah itu nasinya sahabat Daai. Ini enak banget. Dan kita akan cobain pakai tofunya ya. Tofu atau silk tofu ini, itu tuh rasanya kan lembut ya. Dipadu-padankan dengan kuah yang creamy, yang teksturnya thick kayak gini, itu rasanya pasti bakal perfect banget. Mari kita coba. Wow, enak banget sahabat Daai. Tahunya super lembut langsung meleleh di mulut Richard. Bener-bener masuk mulut tuh langsung meleleh gitu sahabat Daai. Aku berani jamin sahabat Daai kalau cobain ini ke Vikupi pasti bakalan nambah-nambah nasinya. Karena rasanya itu bener-bener gurih, asin, semuanya well seasoned. Bahkan aku nggak punya masukan ataupun review untuk makanan ini karena beneran enak banget sahabat Daai. Dan ini bener-bener rasanya comforting. Jadi buat sahabat Daai yang pengen balik ke childhood memories, ini bisa jadi salah satu option untuk sahabat Daai pilih. Nah, Sumitu di sini juga udah dikasih perbumbuan atau seasoning pelengkapnya. Ada potongan cabai rawitnya sahabat Daai. Dan di sini juga ada saus pelengkapnya kalau misalkan sahabat Daai mau. Aku akan cobain untuk tambahin sedikit ya sahabat Daai ya. Mari kita coba.
langsung diaduk-aduk dulu nih. Kira-kira rasanya bakal kayak gimana ya? Wow, rasanya tuh jadi lebih gurih gitu loh sahabat Daai. Tapi menurutku sendiri pribadi, tanpa perlu saus dan juga potongan cabai pelengkap ini, rasanya udah perfect. Jadi kembali lagi ke preferensi dan selera masing-masing ya sahabat Daai. Dish berikutnya adalah salah satu menu signature juga di Vikupi, yakni mie goreng cobek Vikupi nih sahabat Daai. Nah, yang membedakan dengan mie goreng pada umumnya adalah yang pertama, secara presentasi mereka pakai cobek dari tanah liat. Sahabat Daai bisa lihat, ini terbuatnya dari tanah liat yang kokoh nih. Jadi memang benar-benar kita bisa nyobek juga di atasnya kali ya. Terus di atasnya juga udah lengkap, itu sudah ada potongan kolnya, terus ada mie-nya dan juga potongan cabai rawit. Aku dengar-dengar nih sahabat Daai, katanya kalau sahabat Daai pecinta pedas, pasti bakalan suka banget sama mie goreng cobek ini sahabat Daai, karena rasanya ekstra pedas. Apakah kira-kira di aku bakalan kepedasan? Apalagi aku bukan pecinta pedas sahabat Daai. Kita akan buktikan langsung ya. Wah, ini porsinya juga jumbo banget sahabat Daai. Persiapan mental kira-kira bakalan kepedasan nggak ya? Mari kita coba. Buat pecinta pedas, wajib coba ya. Pedasnya nampol. Cabenya mulai bereaksi. Jadi tipikal cabenya itu yang perlahan-lahan naik, tapi once dia naik, itu pedasnya luar biasa. Ini sampai aku mulai keluar keringet nih sahabat Daai, karena mulai kepedasan. Kita cobain pakai sayurnya juga ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Sayurnya dia masih crunchy dan mie-nya semua well seasoned walaupun porsinya udah segede ini. Kayak beneran aku butuh nasi putih habis ini sahabat Daai. Ini beneran pedas banget sahabat Daai. Jadi kalau misalkan sahabat Daai pecinta pedas garis keras nih, boleh banget untuk pesan mie goreng cobek Vikupi. Mari kita coba. Karena aku udah mulai kepedesan, kayaknya aku harus minum nih sahabat Daai. Di sampingku udah ada salah satu fresh juice dari Vikupi. Yang kali ini aku pilih adalah strawberry juice. Ini terbuatnya dari 100% buah strawberry asli. Dan kita akan cobain kira-kira rasanya gimana nih sahabat Daai. Mari kita coba. Habis makan yang pedas, lanjut minum es strawberry nih. Gak ada obat sahabat Daai, segernya pol banget. Bener-bener berasa sehat banget karena rasanya tuh bukan yang overly sweet kayak jus-jus pada umumnya ya. Di sini mereka pakai jus dari buah asli dan kayaknya itu tanpa tambahan gula karena aku nggak ngerasain ada manis sama sekali. Jadi kayak manis alami dari buah stroberinya, sahabat Daai. Alami, fresh, sweet, bener-bener enak banget sahabat Daai. Kita lanjut. Yang berikutnya ini ada salah satu highlight menu dari Vikupi juga sahabat Daai. Ini adalah nasi goreng khasnya Vikupi sahabat Daai. Nah kalau lihat ini ngingetin aku sama omelet rice di Jepang gitu ya, yang biasanya diliputi atau dibungkus dengan telur atau omelet. Dan kita akan coba belah bagian tengahnya ya sahabat Daai. Isinya bener-bener banyak banget. Kita cobain nasinya dulu ya sahabat Daai ya. Nah, dari aromanya ini lebih ke tipikal nasi goreng yang smoky, yang wok hei gitu. Dan dia tipikalnya kayaknya nasi goreng yang manis nih. Tapi aku nggak tahu, kita akan buktiin. Kita coba dulu, mari kita coba. Wow, aroma smokinya langsung nyebar ke seluruh mulut Richard. Ini tipikalnya nasi goreng yang manis, seperti kataku tadi. Dan waktu masuk mulut, itu benar-benar smoky-nya berasa nyebar ke seluruh mulut. Dia wok hei-nya benar-benar bagus banget. Dan karena ada potongan sayuran, jadi setiap gigitan kita tuh ada texture dari sayuran itu sendiri, sahabat Daai.
Kita cobain pakai omeletnya atau telur dadarnya ini ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Tekstur telur yang fluffy ditambah nasi goreng. Wah, jadi makin komplit. Si telur dadar atau omelet ini ngasih kayak tekstur chewy yang kenyal karena dari telur. Terus ketemu kulennya nasi. Mereka kayak complete each other gitu loh sahabat Daai. Sekarang kita coba cara makan kesukaan anak-anak ya. Termasuk aku, yakni dimasukin ke atas kerupuknya. Mari kita coba. Memang nasi goreng sama kerupuk itu nggak pernah salah sahabat Daai. Tiba-tiba aku kepikiran ide unik. Gimana kalau aku kombinasiin nasi goreng sama mie gorengnya? Jadi kayak kita buat ala-ala nasi goreng maut gitu ya sahabat Daai. Kita coba dulu aja ya. Kita ambil sedikit mie gorengnya. Dan kita campur ke nasinya. Jadi ini kayak ala-ala nasi goreng maut gitu ya sahabat Daai ya. Wow, mari kita coba. Ini sih bisa jadi menu tambahan buat kuping ya Sobat Daai. Nasi goreng maut ala Richard. Mari kita coba. Aku paling demen nasi goreng maut karena teksturnya tuh kayak banyak, kayak rame gitu. Mungkin bisa jadi salah satu advice masukan buat Pikopi buat bikin menu ini karena rasa bumbunya enak dan mereka benar-benar well balanced, keduanya cocok. Enak. Paling cocok habis makan goreng-gorengan yang berminyak. Kita minumnya yang seger-seger alami dari buah tanpa merasa guilty atau berdosa ya karena kan ini alami dan tanpa pemanis tambahan. Kurang. Apalagi Tangerang ini sekarang lagi siang dan panas terik banget. Minum fresh juice di Vikopi rasanya kok seger banget ya sahabat Daai. Nah kalau sahabat Daai di rumah bertanya kira-kira menu rekomendasi dari aku ada apa aja? Yang pertama, aku bakalan sangat rekomendasiin si sup tofu telur ini karena rasanya bener-bener enak, gurih, asin, semuanya udah komplit, well seasoned, apalagi bumbu pelengkapnya bikin dia tambah gurih lagi. Lalu yang kedua adalah si nasi goreng omeletnya ini, dia dibalutin sama si telur goreng yang mungkin kita tahu nggak gampang-gampang juga ya cara buatnya sebenarnya karena butuh teknik khusus ya supaya telurnya ketika dilipat dia tidak robek atau tidak rusak dan bumbunya benar-benar well seasoned, warnanya juga cakep, tempting banget dan yang pastinya harus order juga sih fresh juice-nya sesuai dengan referensi teman-teman masing-masing ya. Pribadi maunya lagi pengen buah apa nih, pengen strawberry, alpukat atau jus apapun itu lengkap banget di Vikopi sahabat Daai. Oke, aku mau lanjutin makan dulu. Kalau misalkan sahabat Daai punya rekomendasi makanan ataupun restoran yang mau kita datangi atau kita kunjungi, boleh banget drop komennya di bawah. Cerita dan rasa, makan enak, makan sehat. Bye-bye sahabat Daai.